Oke, selamat sore para penonton setia podcast Kedai Pak Itam. Kali ini ada yang berbeda sedikit nih. Kalau biasanya latarnya gelap, hari ini kita tampilnya di sore hari, jadi agak cerah dan terang begitu ya teman-teman. Cerah banget hari ini kebetulan. Nggak hujan, alhamdulillahnya ya. Oke, langsung aja nih, kita kenalan sama kakak ganteng yang udah ada di samping Esti Oh, nih. Boleh kenalan dulu nggak kak? boleh dong. Oke. Kenalan dari mulai mana? Nama aja nih kak, Nama boleh. dulu. Ya, betul. Status? Status? Gak usah. Boleh juga nih. Boleh nggak ngomong status di sini? Jangan, itu rahasia. Oke. Rahasia rumah tangga. Siap. Perkenalkan saya Afri. Kebetulan Oke. saya salah satu direktur dari Spectanizer. Kalau kenal kemarin Spectaporia baru yang kita laksanakan di Pulau Belitung. Saya selaku event director dari Oh, Spectaporia. Oke. Kebetulan saya asli orang Belitung, teman-teman. Aku lahir di Belitung, orang Belitung. Orang tua juga orang Belitung asli. Oke. Segitu aja dulu perkenalan saya. Dilanjutkan ke Kak Siap. Hesti. Oke, jadi pemuda asli Belitung ini ya Asli kak ya, dong. asli Belitung banget dan Asli. kembali ke Belitung atau emang mengabdikan diri untuk Belitung gitu ya kak ya? Sebenarnya kita karena orang Belitung, tetap yang namanya orang Belitung tetap harus balik mengabdi ke Belitung. Betul. Walaupun kita dimanapun berada, saya sebagai orang Belitung harus bangga nih di Belitung. Untuk apa? Untuk membangun Belitung. Iya, Ya, betul sekali. membangun itu kan berbagai macam cara ya. Bukan cuma membangun kayak bentuk rumah, enggak. Iya. Tapi itu membangun, ya, karena passion saya di event, Event. artinya saya ngebangunnya dengan cara Dengan event. cara Dan event. bisnis ya, yang kalau dilihat hari ini ada Coffee Bun. Ini salah satu bisnis Coffee Bun yang kami miliki. Oke. Gitu aja. Oke Esti. kak, keren sekali ya teman-teman. Jadi Nggak kalian keren, itu masih berusaha keren. iya, masih berusaha keren, tapi semoga menginspirasi para penonton di sana nih. Kalau misalkan kalian itu jangan takut untuk misalkan, oh passion saya nih nggak sesuai sama yang ada di Belitung. Kalian tetap bisa membangun Belitung sesuai dengan apa yang kalian sukai, apa yang menjadi passion kalian itu sendiri. Oke, ngomong-ngomong soal Coffee Bun ini sendiri ya kak. Kan tadi kakak bilang kalau salah satu ownernya lah, bisa kita bilang begitu ya Iya. kak. Nah, bisa nggak kak diceritakan sedikit tentang perjalanan awal nih membangun usaha coffee shop ini dan sekaligus terjun ke dunia event dan konser yang kakak sebutkan tadi? Sebenarnya sederhana. Kenapa saya bikin coffee shop? Ini sebenarnya tempat atau wadah titik berkumpul kita nih. Yep. Jadi di sini tuh banyak sekali teman-teman yang saya invite ke Coffee Bun tentunya. Anak-anak kreatif yang saya invite ke coffee shop, Coffee Bun, untuk bergabung atau misalnya mendengarkan pendapat, masukan, sehingga lahirlah satu gagasan baru. Jadi sebenarnya terciptanya Coffee Bun hanya niat saya sebagai titik kumpul aja. Tapi jujur kalau Coffee Bun ini kami bikin juga segmennya lebih berbeda sedikit. Mungkin kalau teman-teman lihat coffee shop banyak di Belitung, tapi kami mendirikan Coffee Bun ini dengan segmen dan gaya yang berbeda. Ya, maksudnya mau Coffee Bun ini the only one, bukan yang nomor satu, tapi maunya only one Only aja. one, oke. Bukan salah satunya, tapi satu-satunya gitu ya kak ya? Mungkin begitu, tapi gitu. ini maksudnya cita-cita kayak gitu. Gagasan awal mendirikan Coffee Bun itu sendiri. Sebagai titik kumpul aja. Oke, sebagai wadah dan fasilitas lah gitu ya kak untuk teman-teman berkumpul. Nah, ada nggak filosofinya mungkin dari namanya kah atau dari pemilihan letak lokasinya kah dari pendirian Coffee Bun ini sendiri? Kalau untuk berbicara, ini kita masih berbicara ke Coffee Bun, Iya betul. bukan ke event ya. Bukan ke event. Kalau Coffee Bun sebenarnya kami dirikan itu filosofinya dari tempat ini sendiri. Iya. Karena didirikan di gedung heritage, apa ya namanya ya, ex-kolonial zaman Belanda dulu, dan menjadi salah satu destinasi wisata religi juga di gedung sini, sehingga lahirlah namanya itu Coffee Bun. Coffee Bun sendiri adalah biji kopi artinya. Kami ambil dari bahasa Belanda kalau saya nggak salah. Itu hasil diskusi dengan teman. Maka lahirlah Coffee Bun. Artinya Coffee Bun yang berdiri di area heritage atau tempat wisata. Kita bilang ini wisata, salah satu kalau nggak salah Geopark ya, kalau nggak salah ya, destinasi wisata religi juga, karena punya kelenteng yang memang punya nilai historis yang cukup panjang di pemerintahan zaman dulu ya. Artinya kami menghadirkan Coffee Bun itu adalah biji kopi. Ini bahasa asing sebenarnya. Itu aja. Oke. Itu untuk Coffee Bun-nya itu sendiri ya kak ya. Kemudian nih dalam hal
dunia event dan konser tadi. Gimana tuh awal mulanya sampai bisa mengadakan konser sekeren spektakuler kemarin ya. Mungkin teman-teman ada yang nonton Slank atau JKT yang nonton ya, podcast kali ini juga. Mungkin boleh sedikit awal perjalanan kakak nih terjun ke dunia tersebut. Kalau perjalanan saya justru saya ini sebenarnya bekerjanya di hospitality. Oke. Saya pekerja di hospitality. Banyak sekali pekerjaan yang saya lewati sebelum saya maksudnya benar-benar terjun ke event. Saya ini 18 tahun yang lalu sebelum bergerak di dunia event, saya bekerja pernah di bagian hospitality perhotelan. Oke. Nah, di situ saya masih membangun CV portofolio yang baik. Saya bangun mulai cara melayani orang di dunia pariwisata. Tapi emang basicnya ke public policy gitu ya? Yes, intinya pada saat itu perjalanan saya itu bekerja di hotel, hospitality, baik itu di luar daerah, even saya balik ke Belitung juga masih bekerja di hotel, sehingga tahun 2000 masih mulai naiknya itu kan Belitung itu di Laskar Pelangi ya, era Laskar Pelangi, saya mendedikasikan diri itu untuk berwirausaha. Sebenarnya wirausaha nggak langsung di event, tapi wirausaha saya banyak sekali, saya coba-coba dari yang gagal banget pernah saya lewati. Nah, yang paling memang perjalanan yang panjang itu adalah bisnis event. Sebenarnya bukan Spektaporia, karena Spektaporia ini adalah brand atau affiliate dari Spectanizer. Jadi brand utama kami itu Spectanizer. Jadi Spectanizer ini adalah event organizer yang menaungi Spektaporia, di mana Spectanizer ini lebih ke event-event menghandle banyak corporate, government, bukan cuma di Belitung, tapi di luar Bangka Belitung, Spectanizer ini banyak sekali menghandle event-event besar, baik event nasional, sampai ke event kabupaten. Kecamatan pun kami handle, selama itu masih masuk ke program event kami. Dan hasilnya, Spektaporia ini yang kami buat itu adalah untuk Belitung. Hadiah untuk Belitung, kami hadirkan Spektaporia. Spektaporia pertama, alhamdulillah kami laksanakan selesai, dan Spektaporia kedua, yang baru selesai itu di Tanjung Pendam, ada Slank sama JKT48. Tapi gini deh, Slank itu sebenarnya hutang kami belasan tahun yang lalu. Event di Belitung yang kami bawa. Karena zaman dulu itu, bukan zaman dulu sih, dulu itu susah sekali kami cari venue. Kalau dulu kan masih saya zaman SD kali ya, ada artis-artis band besar kayak Sheila on Seven. Iya, betul. Yang lainnya itu masih bisa di GOR. Gedung yang lapangan bola GOR. Nah, bisa juga dulu kalau nggak salah saya masih SMP itu ada di lapangan Johnsko Air Raya. Tapi kesini-sini venue yang tersedia di Pulau Belitung ini kurang. Ya, pada saat itu kami mendatangkan si Slank itu belasan tahun yang lalu itu tercancel deh, karena memang venue-nya itu tidak mencukupi dari sisi keamanan. Akhirnya ini menjadi hutang dari brand saya di Spectanizer. Nanti pada saat kemarin event yang saya adakan itu Spektaporia volume kedua itu memang hutang lunas yang harus saya bayar. Jadi makanya saya datangkan artis Slank itu legend sebagai hadiah untuk Belitung. Dan sekali lagi Spektaporia ini brand yang kami buat ini memang lahir di Belitung oleh orang Belitung dengan standar bukan cuma kabupaten, walaupun ini eventnya kabupaten, kami bawa Spektaporia tuh untuk kelas justru standarnya nasional. Kayak gitu. Berarti kalau dari event Spektaporia kemarin itu selain sebagai pelunasan janji kakak yang sebelumnya memang sudah pernah sempat ingin mengadakan ini, namun terkendala dari segi fasilitas, tapi juga mungkin sebagai bentuk pembuktian nih Kak ya, kalau misalkan ternyata event-event atau kegiatan-kegiatan konser itu tuh bisa aja diadakan di Belitung ini gitu ya Kak? Bisa. Ya, akhirnya Spektaporia volume 2 kemarin ternyata menjadi motor penggerak juga. Kemarin itu kita Spektaporia volume 2 kita laksanakan di Pulau Belitung baru kemarin, itu animonya sangat luar biasa. Karena memang kami juga berkolaborasi dengan banyak anak-anak muda, dan memang 100% isinya orang Belitung semuanya. Jadi orang Belitung baik dari vendor sampai pelaku ekonomi kreatif,
sampai ke hal-hal kayak kru, Kru. itu semuanya orang Belitung. Oke. Jadi jujur event Spektaporia sendiri adalah Belitung Pride aku bilang. Belitung Pride. Isinya orang Belitung, cuman gestarnya aja dari luar. Oke. Tapi seluruhnya dari A to Z itu orang Belitung, Orang Belitung semua. semua. Kayak gitu. Jadi kalau kata demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, nah eventnya ini nih dari Belitung untuk orang Belitung kepada orang Belitung lagi ya Kak Iya. ya gitu. Orang Belitung? Iya, orang Iya. Belitung. Aku juga orang Belitung. Tapi Oke. kita berbangga, maksudnya Betul. Belitung itu bukan cuman punya tempat pariwisata Pariwisata yang alam. aja, dikit-dikit laut, dikit-dikit Dikit laut. pantai, betul. Akhirnya orang akan lama-lama bosen Betul. datang ke Belitung. Tetapi Belitung itu tuh punya motor penggerak pariwisata Iya. lain. Orang dari pagi sampai sore sudah island hopping, Iya. ya kan, sudah jalan-jalan ke wisata lain. Tapi pada saat nanti mereka balik, mereka akan selalu ingat Belitung itu bukan cuma pantainya aja, wisatanya lain aja, tetapi ada hiburan lain yaitu konser yang memang bukan cuma konser yang Spektaporia packaging dengan baik ini, tapi di situ juga banyak sekali perputaran ekonomi kayak bazar-bazar Betul. kreatif yang kami kolaborasi dengan salah satu komunitas yang cukup terkenal di Belitung, Oh. kayak Endek Festival yang kita tahu sekali ya setiap tahun Animonya besar animonya ya Kak besar ya. di Betul. Endek, tapi pada saat di Spektaporia, walaupun namanya Endek, kita bawa ke Tanjung Pendam kemarin. Nah. Tetap balik lagi animo di namanya kita bawa berkomunitas kayak gitu lebih besar. Iya. Jadi cukup laporan yang kami terima itu penjualan waktu di event konser kemarin itu justru yang paling besarnya itu ada di bazar. Bazar, betul. Iya. Kalau misalnya di konser mungkin 50-50 ya, tapi kalau di bazar itu sosial media kami semua positif. Sehingga di sosial media Spektaporia pun jujur, kalau yang kami lihat laporan performa statistik, laporan kita bilang exposure ya kalau di sosial media itu, Spektaporia itu mencapai hampir 10 juta viewers, maksudnya 10 juta exposure untuk event Spektaporia yang mengklik Pulau Belitung. Oke. Jadi yang kami lihat laporannya seperti itu. Tapi bukan cuma kami, tapi banyak sekali kami berkolaborasi dengan teman-teman konten kreator. Balik lagi konten kreatornya orang Belitung asli. Karena saya bilang Belitung Pride semuanya Belitung isinya. Pride, betul. Itu sampai jutaan viewers juga di akun-akun si konten kreator itu aja. Jadi memberdayakan setiap sektor lah ya Kak intinya. Sektor, Nggak semuanya. cuma dari ekonomi UMKM, ekonomi menengah, ekonomi kreatif, tapi juga ada sisi digitalisasi dari konten kreator itu sendiri. Betul. Nah ini kan tadi Spektaporia kedua ya Kak ya. Betul. Untuk kelanjutannya nih, berarti ini kan event berkelanjutan gitu ya Kak. Bisa nggak di-spill nih kira-kira nanti next guest star-nya bakalan siapa Kak? Dan kapan kira-kira pelaksanaannya? Nanti Spektaporia yang volume ketiga, insya Allah. Oke. Insya Allah. Jadi kan Insya Allah teman-teman dicatat tanggalnya. insya Allah. Tapi sudah dipublish hari ini teman-teman. Oke. Sebelum kakak Esti? datang, kita udah publish nih teman-teman. Jadi yang kita publish itu Spektaporia volume ketiga, itu Oke. judulnya Synchronicity. Synchronicity. Iya. Oke. Tapi kita berbicara Spektaporia, Yap. sebenarnya kalau Kak Hesti lihat nggak kemarin Spektaporia? Jujur enggak, mohon maaf banget ya Aduh, Kak. sayang kali. Iya, harusnya aku dapat tiket ini nggak sih Kak? Soalnya pas ngewar nggak kebagian tiket ini, Oh, mohon next maaf. Spektaporia volume 3. Iya, boleh, Jadi- boleh. Jadi kalau Spektaporia ini menggabungkan digital, Iya, ini Belitung ya. Iya. Tapi kalau saya ini senengnya konser ini menggabungkan digital. Digital. Jadi kalau teman-teman lihat viewer, maksudnya lewat di snap, Yap. mungkin kan panggungnya kan semuanya all digital, maksudnya digital semua. Jadi itu punya nilai ceritanya dari Spektaporia pertama sampai Spektaporia volume kedua terakhir. oke. Itu punya ceritanya Oke. tentang universe, kemarin tuh galaksi. Oke. Jadi kalau gitu juga saya bekerja sama dengan anak-anak kreatif di industri visual. Jadi saya bikin Untuk planet, desain ininya ya Kak ya. saya bikin astronot, Ya. saya bikin pesawat ulang-alik. Saya kepikiran saya mau bikin pesawat ulang-alik tapi visualin, tapi maunya yang dari Star Trek saya bilang. Jadi model pesawatnya kayak Star Trek. Makanya kemarin waktu kalau lihat itu pada saat JKT perform sebelum masuk itu saya keluarin pesawat memang visual. Jadi yang Spektaporia itu jujur bukan cuman main artis atau rival guest artisnya, tapi experience. Spekta itu aku udah bilang berkali-kali sama teman-teman, aku nawarin experience bro. Aku bukan cuman nawarin, kalau artis iya, Iya. tapi aku juga nawarin experience. Iya, Ini betul. Belitung itu luas sekali maksudnya.
Nah, inilah aku kembangkan itu adalah konser, bukan cuman konser, hari ini orang nonton konser, besok udah lupa. Udah lupa. Tapi aku tuh bikin dari volume 1 sampai ke volume 3 nanti Oktober. Iya. Insya Allah Oktober ya. Oktober teman-teman masih bisa ngumpulin budgetnya ya. Iya. Oktober itu aku akan ada ceritanya di Oke. visual. Dari sisi visual itu bercerita tentang mulai universe, galaksi, sampai nanti itu adalah synchronicity namanya. Oh, oke. Jadi volume berkelanjutan ketiga itu gitu ya, Kak, ya? berkelanjutan. Jadi ceritanya juga berkelanjutan dari galaksi. Nah, artisnya pun memang nanti yang synchronicity itu lebih ke pasar marketnya Gen Z. Oke. Jadi kami tawarkan nanti untuk teman-teman itu yang biasa teman-teman lihat di sosial media. Oke. Siapa ya kira-kira ya? Iya. Ditunggu aja kejutannya Oktober nanti ya teman-teman ya. Oktober ya, tapi akan di Oktober. pre-sale itu mulai insya Allah itu hari Jumat atau hari Sabtu. Oh, bulan ini Kak? Iya, Oke, ya. Jadi siapin aja budgetnya ya guys untuk pre-sale pertama nih. bukan pre-sale pertama, pre-sale apa? namanya early bird. Early bird. Oke, Iya. early bird namanya Tapi percaya ya. nggak percaya ya, Mhm. pada saat Spektaporia diadakan Tanjung Pendam, Iya. sekarang itu banyak sekali kalau dilihat tuh akan konser-konser berdatangan di Pulau Belitung. Iya. Ya, beberapa konser yang kedepannya dalam minggu terdekat ada. Nanti selang berapa bulan akan ada lagi konser. Nanti saya Oktober, November, Desember itu juga akan ada. Oh, oke. Jadi banyak sekali, maksudnya akhirnya ketertarikan orang itu trust dengan venue di Pulau Belitung. Betul. Kayak gitu. Karena itu tadi balik lagi ya Kak, yang dijual itu bukan cuma artisnya ya, kita menjual artisnya juga, tapi pengalaman dan experience dari segi tata panggung, lighting, itu tuh ada pesan tersendiri teman-teman. Yang kalau memang orang-orang yang filosofis nih mungkin yang ngikutin dari Spektaporia pertama misalnya Kak, kayak oh ternyata ini nyambung berkelanjutan gitu ceritanya. Oke. Itu maksudnya Imajinasinya. imajinasi saya yang harus segera dikeluarkan karena terlalu banyak imajinasi, kadang saya pusing sendiri. Iya, betul. Makanya tapi itu aku balik lagi, imajinasi aku ini tertolong dengan teman-teman di Eksekutornya keren-keren berarti ya Kak ya? eksekutor saya ini orang-orang Belitung. Oke. Sangat suportif dengan keinginan Spekta. Iya. Maksudnya dengan dengan leading di Spekta. Mereka sangat suportif dan sering juga ngasih masukan. Maksudnya saya berpikir Spektaporia kedua ini harus galaksi contohnya. Yang saya pikirin itu adalah ya kita mainnya galaksi. Otomatis visualnya harus serba galaksi. Yap. Nah, nanti Synchronicity lebih seru lagi. Synchronicity itu di bulan Oktober itu dia harus lebih yang saya bilang ceritanya itu orang landing dari planet itu akan landing ke bumi. Oh. Nah, jadi visualnya akan berurutan. Makanya kalau lihat dari volume 1 sampai volume ketiga itu akan beritu. Jadi dia kayak film animasi. Iya. Kalau kita gabung nanti kayak film animasi. Oke. Itu buatan lokal. Wow, keren. Nah, kan tadi Kakak bilang nih, menarik sekali kalau menurut Esti. Ya, ide-idenya kalau emang seorang IO nih ya Kak, atau kayak orang yang bergerak di bidang kreatif, event kayak gini tuh pasti idenya banyak banget nih. Kakak bilang tadi kan idenya banyak tuh. Nah, kadang pernah nggak sih Kak burn out atau kadang-kadang stagnan di suatu titik kayak misalkan, aduh nggak ada ide lagi nih buat next tema atau selanjutnya nih gimana ya kayak gitu. Pernah nggak Kak? Kalau namanya balik lagi kita bergerak di industri kreatif, segala pun hal yang dipikirin itu nggak pernah stuck. Iya. Kecuali saya berpikirnya cuman bikin di kepala aja, tidak saya tuangkan ke dalam bentuk draft. Kalau saya berpikir sesuatu, pasti saya langsung turunin itu ke dalam draft. Jadi saya kan eksekutor lah dibilang. Di industri Spektanezer dan Spektaporia ini saya eksekutor di event. Jadi kadang ada sesuatu yang lewat di kepala saya gitu. Saya tetap harus bikin dalam bentuk draft. Karena kenapa? Kalau nggak saya bikin dalam draft, kasihan tim saya yang eksekusinya. Kalau kita bilang ini dalam bentuk, kalau event itu creative brief. Kalau dilihat creative brief saya itu lebih dari 10 sekarang. Wow. Jadi perencanaan event saya itu lebih dari 10 tentang Spektaporia ini. Untuk satu event itu aja? Untuk keseluruhan event. Nggak tahu ini kapan dikerjakan, tapi saya punya creative brief yang cukup banyak ceritanya. Nggak tahu nanti mana yang diambil, yang cocok dengan tim saya, tapi pada saat ada cerita lalu di kepala saya itu, saya langsung segera bikin draft. Biar apa? Biar tersalurkan dulu di draft, biar nanti pada saat sewaktu-waktu saya ingin menyelenggarakan satu event, saya sudah ada nih creative brief nih untuk di-share ke teman-teman untuk eksekusi semuanya di lapangan. Biar apa? Biar sampai keinginan dari
kreatifnya sampai ke dengan tim untuk eksekusi di lapangan itu aja. Oke. Ya. Berarti biasanya dapat inspirasinya dari mana Kak? Selain lihat-lihat mungkin pernah nggak kayak mengadopsi konsep dari event yang diselenggarakan di luar daerah gitu? Sering. Sering. Jadi balik lagi, saya kan salah satu event organizer kalau di Belitung Kabupaten. Oke. Walaupun kita bilang ini Spektaporia-nya. Spektaporia, betul. Tapi kalau Spektanazernya kami banyak menghandle event nasional. Tapi pada saat kita berbicara Spektaporia, ini branch yang kita bikin untuk Belitung. Spektaporia cuman ada di Belitung aja. Jadi event konser ini adalah Spektaporia ini adalah untuk event entertainment kita bilang. Karena daerah lain banyak sekali event-event konser. Karena kan sekarang ini event konser ini sedang menjamur-jamurnya di seluruh Indonesia. Yep. Makanya kami hadirkan Spektaporia ini di Belitung untuk Belitung. Tapi nggak tahu ke depannya ya, apakah nanti akan ada di luar Belitung. Tapi sementara Spektaporia ini kami letakkan di Pulau Belitung. Balik lagi sih, maksudnya ya konsepnya ini kami adopsi bukan cuman dari diri saya sendiri atau cuman pikiran sekali lalu. Saya banyak benchmark, maksudnya contoh event-event besar yang sudah terselenggara. Tapi kalau lihat dari sosial media saya tuh banyak belajar dari event-event luar Indonesia justru. Makanya nasional. Coachella salah satunya. Salah satunya kalau event itu kalau orang kreatif itu selalu kayak gini. Kalau saya mengarahkan tim atau mendirect tim, lihat event yang memang standarnya itu bukan standar kita. Betul. Maksudnya kalau kita cuma melihat cuman standarnya kita, otomatis pada saat kita mengeksekusi, pasti kita tidak akan 100% sama dengan dia. Otomatis akan di bawah dia. Betul. Lebih baik kita berpikirnya itu di atas dari kita jauh malah. Supaya kita nggak jauh-jauh banget nanti dengan standarnya. Banyak sekali. Jadi bukan cuma di TV, bukan cuma langsung melihat event langsung, sosial media. Tapi saya nonton film. Nah, bilang tadi Universe, Galaxy, Synchronicity, hasil dari saya nonton film. Makanya visualisasinya ini juga jadinya film banget gitu ya Kak? Film, kartun, anime. Betul. Ya, saya hobi yang gitu-gitu. Saya hobi gambar, saya hobi merekayasa pola kartun kayak gitu, senang sekali. Jadi memang adopsinya anak kreatif itu ya dari mana aja. Banyak sumbernya. Iya, hari ini maksudnya saya bisa berpikir, saya akan bikin kartun ya berdua kayak gini, maksudnya dalam otak tuh akan begitu jadinya jatuhnya. Langsung dapat inspirasi dari dengan melihat sekitar aja gitu langsung terpantik gitu ya kayak ide-ide barunya. Nah, tadi kan Kakak ngomong menyinggung sedikit nih soal standar konser mancanegara atau internasional gitu ya Kak ya. Nah, dari event yang sudah terlaksana di Belitung ini sendiri sebenarnya targetnya itu ada nggak Kak? Misalkan mencakup, kalau kan sekarang banyak juga event kayak olahraga running, maraton gitu Kak ya, itu mendatangkan wisatawan dari mancanegara juga. Nah, kalau di sini nih, di event ini ada nggak target untuk misalkan go internasionalnya juga, event atau mengundang artis internasional kah, atau sekedar menarik minat mereka untuk yang Kakak bilang tadi, nggak cuman berwisata di alam aja, tetapi juga menikmati konser-konsernya. Sebenarnya ini saya keluarkan dulu hanya di Kedai Pak Itam eksklusif ya teman-teman. Kedai Pak Itam eksklusif. Itu sebenarnya ada wacana, bukan cuma wacana, kita sudah meetingkan ini. Karena kan kita ada penerbangan Scoot. Betul, baru rilis kemarin. Ini benar-benar yang maksudnya kita sudah terpikir, kita akan memang pasarnya bukan lokal, tapi masuk internasional, mungkin kayak di luar. Ya semi-semi, maksudnya kalau Coachella nggak mungkin lah. Kita benar-benar yang event tapi di private resort, private beach. Itu memang sudah kami bicarakan, tapi belum matang. Nah, ini kami lagi evaluasi masalah penerbangan, kami lagi evaluasi masalah guest star. Karena Belitung ini sebenarnya seksi gitu loh, pantainya, view-nya. Nah, makanya kita akan menghadirkan yang memang eventnya kelas internasional. Tapi ini masih belum saya bisa kasih detail, spill, tapi ini masuk dalam kalender kami. Entahkah itu, intinya kami akan menjual ini kalau seandainya memang penerbangan kita bisa sustain internasional, otomatis kan direct banyak. Hub-nya cuma ada di Singapura. Nah, otomatis kami harus mendatangkan event kayak misalnya DJ internasional atau pengisi-pengisi internasional itu bisa. Nah, tapi dengan syarat
dari stakeholder semuanya, maksudnya bukan cuma stakeholder ya, tapi seluruh yang terlibat di industri kreatif, semuanya menjaga nih penerbangan kita nih. Intinya kami maksudnya sebagai yang merancang kegiatan yang unik-unik, nah ini akan lebih bisa bereksplor juga. Keinginan pasar tuh apa? Pasti orang ke Belitung itu bukan cuma sekali lagi bukan cuma ke pantainya, Pantai, betul. tapi nyari sesuatu yang bisa bikin orang itu akan balik lagi. Iya. Terus ingat, oh acara tahunan ada di Belitung nih, Iya, betul. ya kan? Nah, itulah sederhananya. Oke. Tapi nanti kalau seandainya memang sudah fix, aku akan undang lagi biar nanti pertama kali. Wih, mantap. Iya, pokoknya itu. Jadi aku nggak akan kasih tahu dulu karena memang masih digodok terus. Biar sepakat dulu artisnya siapa. Intinya eventnya kita bikin standarnya internasional. Kalau yang event kemarin kita bikinnya belum standar internasional, tapi masih yang bukan nasional, mas. Kalau untuk kategori itu masih yang untuk kita aja. Nah, tapi kalau bisa dikatakan nasional itu tergantung dari para netizen. Karena kan netizen yang memutuskan, bukan saya yang bisa memutuskan. Standar Spektaforia kemarin stage-nya bukan saya yang bisa memutuskan itu standar yang mana. Tapi satu yang saya titip teman-teman. Apa tuh, Kak? Kalau kita konser, itu banyak sekali regulasi yang memang saya kembangkan kemarin. Itu bukan cuma saya yang bikin, tapi itu memang jadi regulasi yang sudah secara memang general aturannya. Nah, inilah kan maksudnya ini bukan cuma sebagai bukan cuma sebagai tertulis, tapi itu sebagai aturan yang memang bukan cuma saya yang bikin, Spektafor yang bikin, tapi seluruh event kayak begitu. Banyak sekali yang kemarin komplain soalnya nggak bisa bawa tali, kata orang Belitung Taliban gede ya. Nah, itu kan salah satu kalau aturan keamanan itu bisa jadi senjata kayak gitu. Itu banyak sekali tuh yang komplain dengan kami masalah kayak gitu. Itu memang kalau di mana-mana konser itu menjadi salah satu regulasi. Iya, betul. Terus ada lagi yang membawa tongsis. Nah, itu memang juga banyak yang kami sita. Nah, tapi sebelum itu kami larang untuk dibawa, kami sudah mensosialisasikan juga. Satu bulan sebelum event, kami itu mensosialisasikan ke sosial media dan konten kreator kami. Bukan cuma sewaktu-waktu event aja. Malahan di depan venue pun, itu ada berapa puluh meter yang saya buat itu peraturannya. Karena saya tahu tidak semua orang pernah datang nonton konser dengan aturan yang memang banyak gitu ya. Nih aku juga orang Belitung. Kadang ribet amat kan di konser ini banyak bener aturannya. Kadang gitu sih. Betul. Oke, Kak. Nah, ngomongin soal konser dan aturan-aturannya nih, mungkin teman-teman boleh catat ya, Kak, ya, biar nggak kejadian nih di event baik itu Spektapora volume selanjutnya atau di konser-konser lainnya nih. Jadi kalau emang mau nonton konser itu sebetulnya kan Esti juga anak konser banget ya, walaupun kemarin maaf banget nih nggak dapet slotnya nih. Sukanya apa konsernya? Aduh, sukanya K-pop nih, Kak. Jadi agak berat ya kalau K-pop ya. Betul banget. Mungkin boleh next ya, Kak, undang siapa gitu, Kak. Iya, betul. Nah, emang nggak boleh membawa tongsis ya, teman-teman. Jadi kamera itu sebenarnya harusnya eye level aja nih, nggak boleh diangkat di atas kepala gitu ya, Kak, ya, biar tidak mengganggu kenyamanan yang lain juga. Sekarang kalau lagi tren tuh apa di luar itu? Bawa iPad? Iya. Kalau nggak bawa layar. Terus video call sama temennya gitu kan. Jadi kayak nobar bareng gitu. Itu ya lagi tren kalau sekarang gitu. Kalau nonton itu nggak apa-apa. Kayak gitu kan nggak apa-apa. Itu kan perangkat. Yang nggak boleh itu yang aku bilang tadi itu senjata. Betul. Senjata itu bisa diartikan gesper, tongsis, apalagi tuh banyak parfum sekali. Parfum juga kemarin kayaknya nggak boleh, Kak, karena kalau yang beling itu kan case-nya. Kalau parfum boleh, tapi harus di-refill ke botol yang kecil. Iya kan, kalau parfum yang botol beling itu biasanya dilarang gitu. Jangan, takutnya kenapa? Bisa jadi dilempar. Itu aja, menghindari hal-hal yang kayak gitulah, hal-hal yang membahayakan. Intinya kita kan konser mau aman, mau nyaman, mau happy. Betul. Ya kan? Masa kita udah pusing di kantor, di rumah, tiba-tiba ada orang berantem, pukul-pukulan, nanti ya jadinya nggak asik kan konseran. Betul. Iya, kan judulnya stress release, nanti malah jadi menambah stres gitu ya, Kak. Bukan stress release, jadinya stres masuk lagi ke dalam. Stresnya bertambah banyak jadinya. Nah, kalau misalkan disinggung dari Spektaforia yang pertama sama yang kedua ini, kira-kira perbedaan signifikan yang terjadi di kedua event tersebut apa, Kak? Antusiasnya.
Karena memang pertama kami lihat itu adalah dari jarak. Oke. Kalau spektatornya pertama kemarin itu jaraknya cukup jauh, ada di Suci Indah kalau nggak Oh, salah. lokasinya gitu Iya. ya Kak ya. Terus kalau yang sekarang ini di kota. Nah, cukup signifikan perbedaannya. Jadi perbedaannya itu karena memang dari jarak sama line up, Yep. sama waktu sebenarnya. Karena kalau konser di Belitung itu nggak boleh berdekatan dengan event konser lainnya. Oh. Itu kami sadari betul. Nah, kenapa? Karena market di Pulau Belitung atau daya beli di Belitung ini nggak kayak sama dengan di kota lain. Betul. Daya belinya nggak banyak, orangnya cuma itu aja. Nah, jadi sehingga pada saat kami bikin konser itu, yang kami pikirin itu adalah bukan cuma kita yang suka dengan artisnya, tapi apakah orang mau membeli tiket kami bukan cuma sekedar suka sama artisnya. Karena gini, contoh nih banyak request misalnya artis-artis yang A, B, C, D. Tapi apakah orang itu cuma request aja? Tapi keinginan untuk membeli, kalau nggak ada itu percuma. Nah, jadi kami ini sekarang ini justru lebih memprioritaskan siapa yang mau beli tiket kami, bukan requestan si artisnya. Jadi contohnya, sekarang kalau konseran banyaknya anak-anak muda kan, Gen Z, aku bilang kemarin. Betul. Yang konser ini Gen Z, milenial tuh Gen Z lah. Nah, walaupun misalnya kemarin yang kami lihat di laporan statistik penjualan kami, yang membeli tiket kami itu kisaran umur 13 tahun sampai 24 tahun. Iya, iya. Jadi yang kami evaluasi itu adalah data penjualan. Jadi bukan cuman misal line up, oh terkenal di lain nih, lagi happening di lain. Belum tentu di Belitung itu sama. Betul. Jadi yang kami lihat di sini adalah range usia yang akan belanja di kami nih. Range usianya otomatis around 12 tahun, mentok-mentok 28 tahun. Artinya ini yang kami lihat. Pasarnya Gen Z berarti ya Kak? Pasarnya Gen Z. Milenial tuh ada, tapi kadang tuh milenial tuh hampir half setengahnya. Jadi dalam 2 periode laporan kami ini, yang kami lihat itu adalah daya beli untuk potensi dari umurnya saja. Jadi misalnya 12 tahun, kami lihat sampai ke 28 tahun. Jadi kami marketnya di situ. Nah, itulah daya beli di Pulau Belitung yang akan datang untuk membeli, untuk memutuskan untuk membeli ya. Nah, kalaupun misalnya kami datangin kayak artis-artis legend, contohnya, aku bilang, siapa sih nggak mau datangin Ceylon Seven? Iya. Ya kan? Betul. Tapi gini, betul. kami pun juga mau. Tapi bukan cuma punya uangnya saja kalau Ceylon Seven. Ya kan? Tuh, Kak? Banyak sekali misalnya waktunya dia. Betul. Kita nawarin kita present ke dia. Masalah creative deck kita bilang, kita kan pada saat mau bawa artis-artis itu kan kita kasih creative deck. Nah, kita kasih creative deck sama ketersediaan waktunya. Kadang kita kalah itu sama brand-brand besar. Betul. Kadang kan kalau brand artis-artis besar itu dia sudah di book ya, setahun langsung. Kayak gitu. Jadi pasti kita akan kalah sama brand besar. Sama yang paling fatal itu adalah maskapai. Ya. Kalau saya lihat permintaan nasar pada statistik saya nih, Belitung kan happening banget dengan dangdut, suka banget dengan dangdut. Saya juga suka dengan dangdut, tapi mesti nasar. Marketnya Gen Z luas. Ya, balik lagi, rata-rata artis-artis besar itu kendalanya adalah di maskapai. Maskapai maunya bisnis kelas. Sementara Belitung adanya ekonomi aja. Ya. Jenis maskapai dan tipe maskapainya. Itu juga request biasanya. Ada di riders mereka itu jenis-jenis tertentu yang memang harus kita penuhi, provide ke permintaan dari mereka. Ya, tapi kita balik lagi ya wajar, namanya artis besar, mereka ingin kenyamanan, keamanan, ke tepat waktuan. Karena misalnya hari ini konser, pasti mereka akan requestnya pagi baru berangkat. Ya, kendalanya di maskapai kita kan tahu sendiri. Kadang delaynya minta ampun. Betul. Nah, artinya hadirnya ketidakamanan di situ. Nah, tapi balik lagi di daerah tertentu. Yang keduanya itu adalah bagasinya. Nah, karena kadang kalau artis-artis legend itu kita harus meng-cover bagasi itu sampai 700-800 kilo di luar dari bagasinya. Maskapai yang bukan kelasnya atau maskapai yang ekonomi gitu ya, itu cuma memfasilitasi cuma 15 kilo. Otomatis pada saat
full penumpang, otomatis akan di totalin adalah cukup untuk penumpang aja. Iya. Tapi kalau mau tambah ekstra bagasi, otomatis kita harus bekerja sama dengan kargo lain. Sebenarnya di Belitung ini bikin konsernya itu cost-nya lebih besar daripada kita bikin event di luar daerah. Kalau di luar daerah, let's say kayak kota besar, kita bilang per city-nya ya. Kalau Belitung ini kan kategorinya second city. Kalau Belitung ini second city. Kalau di first city yang kota-kota besar itu lebih gampang. Ya bisa lewat darat, bisa lewat apapun. Tapi kalau di second city, apalagi kita di kepulauan ini, tantangan yang paling besar itu adalah cost untuk maskapai. Kalau akomodasi, aku bersyukurnya banyak sekali masih percaya dengan Spectanizer. Jadi event kayak hotel-hotel besar di Pulau Belitung saat ini masih percaya dengan Spectanizer, istilahnya selalu mensupport setiap event-event besar kita. Berarti lebih ke transportnya ya? Iya, lebih ke konektivitas. Jadi antara Jakarta Belitung, Belitung Jakarta. Karena cuma 3 maskapai kita sekarang. Kita mau datangin artis besar, mereka akan nanya maskapai tersedia apa? Betul. Jadi bukan cuman kita melihat dari sisi artisnya mau enggak, tapi seluruhnya kita bisa lihat. Betul. Berarti balik lagi, emang semua stakeholder itu harus bekerja sama ya Kak ya, bukan cuma dari IO-nya sendiri. Nah, oke nih. Mungkin kalau soal event dan lain-lain tadi udah dijelaskan secara gamblang ya Kak ya dari kakaknya sendiri. Nah, karena selain yang kita tahu nih dari awal tadi kan udah disclaimer kalau kakaknya ini juga owner Kopi Ban. Nah teman-teman mungkin yang nonton yang belum pernah kesini, ayo main kesini ya Kopi Ban di dekat Bundaran. Nah jadi nih Kak, ada nggak sih Kak korelasi antara coffee shop yang kakak bangun ini sendiri dengan ekosistem event yang sudah kakak lakukan tadi itu? Ada nggak korelasi antar keduanya gitu? Setiap usaha yang kami buat ya, bukan saya yang kami buat. Kami selalu bilang tadi dari awal kita diskusi adalah titik kumpul. Titik kumpul. Ya, otomatis yang jadi aku bilang value kali ya. Value coffee shop ini itu lebih ke saya datangin artis. Ya, otomatis saya lebih pede ngedatangin ke tempat saya. Maksudnya saya bisa well prepare. Dari mulai apa? Dari mulai tempat, dari mulai kopi, dari mulai tes, dari mulai rasa, dari mulai pelayanan. Otomatis yang namanya event ini kan pariwisata juga, ya, tapi lebih ke entertainment. Nah, kalau coffee shop ini kan lebih ke apa yang namanya tempat, ya kan, tempat untuk orang yang ngopi, kumpul. Saya bilang apalagi ya, intinya korelasinya itu saling berikatan semua, saling terikat antara coffee shop yang saya bangun, antara event. Karena gini. Banyak sekali misalnya tamu-tamu bukan cuma artis aja ya, tamu-tamu yang memang bawaan dari ya kita bilang cukup penting dan sangat penting ini pernah ke Coffee Bun. Karena apa? Karena memang saya bilang lagi Coffee Bun saya bikin itu adalah segmen. Dari awal yang datang ke sini itu pasti tujuannya adalah untuk meeting, ketemu sama mitra. Nah, sehingga balik lagi korelasinya saling terikat. Ada wisatawan, market pembeli saya di Coffee Bun itu hampir, apalagi kalau weekend ya. Kalau weekend itu isinya wisatawan semuanya. Dari mana? Dari sosial media, dari Google Review. Karena kebanyakan memang kita kenal kalau coffee shop, pasti di Belitung kita akui pasti orang ujungnya mau ke Kongji. Nah, tapi pilihan lain, ya kan? Kita pilihan lain. Pilihan lain adalah ini coffee shop konsepnya modern, kayak gitu. Ya, jadi saya nggak bisa bikin coffee shop yang sama dengan orang. Saya benar-benar bukan nggak bisa, saya nggak bisa bikin begitu, karena saya nggak bisa ngejar cara bikin olahan lokal tuh belum bisa. Tapi lebih baik yang menggunakan mesin, ya performa kopinya juga sama, gitu. Dengan membenchmark lagi adalah brand luar. Jadi yang saya buat Coffee Bun ini hasil benchmark saya dengan produk luar. Jadi bukan cuma Coffee Bun saya bikin dari otak saya, tetap saya mencontoh yang sudah jadi. Jadi banyak sekali tuh brand-brand udah jadi kan. Nah, korelasinya semuanya tentang pariwisata. Membangun, mendukung setiap ekosistem yang ada di Pulau Belitung. Kayak gitu.
Selain jadi wadah juga jadi fasilitas juga ya teman-teman buat yang mau diskusi, buat yang mau meeting dan sebagainya. Jadi target pasarnya juga berbeda ya Kak ya. Maksudnya kalau memang yang suka yang lebih otentik mungkin akan memilih ke Kongji, tapi nggak menutup kemungkinan juga karena yang lebih suka desain yang lebih modern, mungkin pastinya akan ke Kopibon ini sendiri. Oke Kak, nah dari tadi kita kan juga ngomongin stakeholder, dukungan-dukungan dari masyarakat luar atau pemerintah itu sendiri. Nah, dari pengalaman Kakak sudah menyelenggarakan 2 kali event keren dari segi konser, kira-kira bagaimana sih Kak dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini? Kalau dukungan dibilang tuh luar biasa dukungannya. Oke. Balik lagi pemerintah sebelum kami bikin sesuatu event atau event yang kami laksanakan di daerah itu, pasti kami selalu berdiskusi dengan pemerintah daerah, entahkah itu bupati, entahkah itu wakil bupati sebagai kepala daerah. Sangat besar ya dukungan mereka itu dari mulai hal perizinan. Karena kalau kami tidak diizinkan di daerah ini, kami nggak bisa bikin event tentunya. Betul. Jadi kalau dukungan itu dari perizinan. Dari perizinan yang utama. Terus dari mana perizinan lagi dari sisi venue. Ya kami disupport sekali dari Dinas Pariwisata dan lewat UPTD Tanjung Pendam. Kami istilahnya dipinjamkan venue yang alhamdulillah juga memprovide segala hal keinginan standar event kami. Dari tim UPTD juga segala hal. Intinya Pemda Kabupaten Belitung tentunya sangat mensupport. Dari mulai hulu ke hilir semuanya. Tidak ada yang support. Karena jujur Spektaporia juga jadi kalender gitu ya? bukan kalender. Kemarin tuh dia masuk ke kalender ke Dispar kalau nggak salah. Artinya dari sisi jadwal pun kami sudah dimasukkan ke dalam mereka. Artinya apa? Spektaporia ini menjadi salah satu event standar konser yang ada di Pulau Belitung. Balik lagi, Pemda sangat mensupport kami dari berbagai macam perizinan tentunya. Bukan cuma Pemda, tapi di sini ada juga kepolisian, ya kan? Semuanya istilahnya yang ada di Belitung sangat mensupport kayak gitu. Oke, berarti dari segi kolaborasi dengan pemerintah daerah atau instansi-instansi daerah itu nggak ada halangan ya Kak ya? Nggak ada. Oke, nah kalau untuk dari segi perekrutan krunya sendiri nih Kak, biasanya kan kalau konser-konser tuh kayak ada open recruitment untuk kru gitu. Nah, di event yang Kakak lakukan ini apakah ada juga semacam hal tersebut atau dari internalnya saja untuk kru-krunya? Kalau dari kami, tetap kami ini gini, visi misi Spektanizer dan Spektaporia itu cukup mendalam tentang Belitung. Jadi sehingga pada saat sisi perekrutan, walaupun kami menggunakan sisi dari internal kami yang memang sudah pro di bidangnya, tim internal inti saya ya maksudnya ya. Di sisi lain kami meng-hire volunteer. Tapi yang kami inginkan itu adalah volunteer dari anak-anak SMA, SMK, sama kuliah yang mahasiswa pelajar. Biar apa? Tujuan saya bikin event ini adalah untuk meregenerasi ke depannya, bukan cuma kita aja yang udah hampir jadi fosil begini, bikin event terus. Biar ada regenerasinya itu ya Kak ya. Ini lama-lama jadi fosil kan? Oh iya, betul juga. Jadi maksudnya biar ada yang meregenerasi ini. Next time gue bilang, aku juga ajarin tuh internal aku, kan rata-rata ini isinya anak-anak muda semua. Kalau kalian punya pikiran kreatif, coba tuangkan, bikin event kecil-kecil dulu. Jangan event yang langsung besar. Ya, istilahnya mengurangi potensi rugi yang besar. Kalau event besar pasti akan ada potensi rugi yang besar juga kalau itu gagal. Nah, makanya kadang tuh kita meng-hire anak-anak muda untuk join sebagai as volunteer ya. Walaupun kita bilang volunteer itu kita ada yang namanya sertifikat sama salary pun ada. Walaupun kita bilang uang saku lah ya Kak ya. Uang sakunya tetap ada. Kita bilang volunteer pun tetap ada. Sampai makan minum juga ada. Intinya isinya itu. Tetap kami ada rekrutmen. Semuanya kami rekrutmen kok. Tapi yang lebih kami rekrutmen itu memang anak-anak yang masih sekolah. Bukan anak-anak yang sudah bekerja. Kenapa tuh Kak? Iya, maksudnya menyiapkan mereka pada saat mereka selesai pendidikan, belajar, mereka udah siap kerja. Ngambilnya apa? Freelance. Ngambilnya apa? Setiap event tuh udah paham nih. Next time-nya apa? Jadi penggerak lagi ekonomi. Ini kalau ada event, saya cukup lumayan. Kemarin kru itu hampir menginjak kita bilang 482
orang. Wow, serta volunteer dan internalnya juga, Ya, Kak? belum kepolisian. Oke. Kepolisian aja hampir 100 kalau nggak salah ya. Yap. Belum untuk UMKM-UMKM-nya. Artinya yang ada di situ di luar dari penonton itu ada lebih dari kurang lebih pekerja ya maksudnya. Itu hampir 1000-an orang. Maksudnya artinya apa? Artinya ada pendapatan ke banyak orang, bukan cuma Spektaporia sebagai bisnis. Kalau bisnis pasti keinginannya adalah pendapatan, profit. Siapa yang nggak mau profit gitu kan? Betul. Tapi di sisi lain kami juga mempekerjakan orang-orang Belitung, anak-anak muda Belitung yang memang join jadi volunteer kami. Walaupun saya mempunyai tim internal yang cukup banyak. Yap. Karena tim internal saya ini bukan cuma di Belitung, tapi ada Spekta ini ada di Bangka, ada di tim Palembang. Oh. Jadi memang semuanya pada saat event itu Datang ke sini semua. iya, tapi rata-rata dia orang Belitung. Ya memang saya tempatkan di sebagai penggerak-penggerak di Spectanizer. Intinya semuanya yang bekerja di Spectanizer ini rata-rata orang Belitung semua. Sound system, banyak yang bilang sound systemnya dari luar. Enggak. Sound system itu kita dari Belitung. Lighting dari mana, Free? Lighting dari Belitung. Stage dari mana, Free? Stage pun dari Belitung. Cuman memang kami mempunyai namanya project, maksudnya standar desain yang memang harus dipenuhi dari vendor kami. Nah, vendor bisa ya bikin kayak gitu, bisa. Asal kita mempunyai brief yang cukup dan format desain yang memang kita bilang contoh lah, atau desain gambar visualnya yang mereka pahami. Yep. Nah, kalau kita bilang desain yang luar kan agak sedikit ribet. Nah, kami lebih menyederhanakan desain kami supaya apa? Supaya vendor SDM di sini bisa ngerti keinginan kami supaya tercapai tujuan Spektaporia ini. Lihat kan panggungnya kemarin? Ya. Panggungnya, videotronnya, itu kami benar-benar bikin cukup panjang diskusinya. Akhirnya apa? Terwujud semuanya dengan aman, nggak ada isu apapun. Kalau di laporan kami itu adalah zero accident. Wow, keren. Iya. Oke, balik lagi nih ya teman-teman. Jadi semuanya bisa diberdayakan gitu ya Kak ya, nggak cuma UMKM, stakeholder pemerintah dan masyarakat. Anak-anak yang masih pelajar pun bisa dijadikan volunteer nih di event dari yang diselenggarakan oleh Kak Apri sendiri. Nah ngomong-ngomong kalau masih pelajar itu kan Kak, berarti mereka kan istilahnya pengalamannya, experience-nya nggak terlalu banyak, nggak sehebat orang-orang internal yang sudah Kakak rekrut di tim. Dan mereka juga sekalian belajar gitu kan Kak. Nah, dari Kakak sendiri ada nggak kendala atau tantangan? Bisa kayak harus diajarin dulu kah merekanya atau lebih banyak dipantau kah? Dari segi krunya yang direkrut itu sendiri gimana tuh Kak? Kalau dari tantangan, balik lagi. Pada saat kami meng-hire orang, sebelum kami meng-hire orang atau mengajak orang untuk bergabung dengan kami mempunyai SOP pekerja. Maksudnya standar operational prosedur pada saat kamu mau bergabung dengan Spectanizer atau Spektaporia. Tetapi di sisi itu akan ada PAC-PAC-nya. Contoh, ada divisi tiket. Ada divisi tiket, otomatis saya akan meletakkan satu PAC yang memang sudah pro di bidangnya. Nah, nanti PAC-nya akan mengikuti sesuai dengan standar operational prosedur. Nah, disitulah bukan cuman kita berbicara nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya, nggak bisa. Nah, kita di situ ada namanya guidelines, buku panduan. Jadi segala hal tetap dari mulai buku panduan, training ulang, komunikasi yang intens, sama training. Karena kita menggunakan sistem, tiket kita menggunakan sistem, bukan menggunakan manual-manual. Jadi memang prosesnya tetap ada training, ada diskusi, ada komunikasi, dan finalnya kita ada buku panduan. Sehingga nggak berulang-ulang. Iya, betul. Seluruh kru kita itu nggak berulang-ulang nanti nanya, Bang, ini gimana Bang caranya? Enggak. Jadi kalau bingung ada tinggal baca di guidebook-nya. Baca di guide-nya, panduannya. Oke, jadi ada standarnya ya pastinya. Setiap konser juga memiliki standarnya masing-masing. Berarti next nih kalau ada Spektaporia chapter 3 volume 3, nanti itu open recruitment untuk volunteernya disebar di sosmed atau gimana Kak? Kalau untuk Spektaporia tetap akan disebar di sosmed. Biasanya itu ada link khusus, tetapi biasanya hamin 60 hari. 60 hari. Karena kita harus butuh 30 hari itu untuk briefing dan sebagainya. Training diskusi, ngasih panduan, ngasih pengajaran yang baik. Karena mereka tuh akan menghadapi bukan cuma 1-2 orang. Iya, betul. Mereka akan ngadepin itu ribuan orang, berbagai macam kepala, berbagai macam
emosi, apalagi konser kan. Yap. Nah, jadi yang kita cari itu bukan cuman yang mau saja, Tetapi yang memang benar-benar punya mental. betul. Punya mental yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman adik-adik atau orang Belitung nih, yang mau join gitu ya di Spektapori ya, siapin mental dulu. Siapin mental dulu. Itu yang utama ya, Iya, teman-teman. karena akan menghadapi ini berbagai macam Betul. kriteria orang, jenis Yap. orang. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang ya begitulah. Ya, namanya netizen, Dinamika lah ya, dinamika. selayaknya. Ya, kalau nggak gitu bukan event namanya. Betul. Oke, Kak. Oh, ada yang mau nanya? Boleh, silahkan nih. Kira-kira dari TikTok ada yang mau bertanya? Ada yang nanya nih, namanya Bunda Zia. Bunda Dia, oke. Zia. Bunda Zia, oke. Gimana pertanyaannya, Kak? Mending satu artis aja, tapi artis besar nggak sih daripada banyak artis, tapi artisnya yang redup. Oh, oke. Lebih ke saran berarti Lebih ya, ke Kak. saran. Gimana tanggapannya dari Kak Apri sendiri? Kalau saya juga sepakat dengan Bunda. Sepakat sekali. Cuman artis besar ini kadang tuh harus yang kita pikirin adalah kesiapan daerahnya. Betul. Saya bilang tadi kita berbicara masalah penerbangan konektivitas. Yap. Jadi Lagi-lagi. pada saat kita mengirimkan creative brief, itu yang saya masukkan itu adalah bukan cuma rundown jenis panggung, highlight segala macam guest star, tapi adalah konektivitas yang ada dari Jakarta ke Belitung. Nah, jadi bukan kita cuma punya duit kita bisa undang Iya. mereka dan mereka ada waktu mereka bisa datang. Pada saat kita kirimkan creative brief, mereka akan jawab ketersediaan mereka. Oke Kak, kami bersedia tanggal segini kita ready. Iya. Ya, jadi bukan cuma kita lihat di Instagramnya kontak bisnis hubungin si A, si Yap. B, enggak. Nggak semudah itu nggak ya, semudah Kak, itu. ya? Pada saat kita ngehubungin kontak mereka, kita akan dikasih ke mereka, Kak, silakan isi linknya, isi link creative briefnya. Kalau artis besar kayak gitu. Yap. Nah, pada saat itu kita harus sudah nyiapin nih, available pesawatnya apa, jamnya berapa, setiap hari enggak, bagasinya gimana, Betul. hotelnya apa aja yang terdekat. Sehingga bukan cuman kita punya event yang bagus, tapi kita punya konektivitasnya dulu yang baik nih. Penerbangan kita yang cocok dengan keinginan mereka. Karena balik lagi, artis besar itu ya mau aman, mau nyaman, event tepat waktu. Karena mereka gini, event 1 hari. Kalau pesawat-pesawat yang kecil, Ya. itu mereka H-1 harus datang. Kalau event besar, mereka akan rugi sehari konser lain. Yap. Jadi mereka akan terbangnya tuh hari H. Ya kan? Nah, ini yang jadi pikiran panjang untuk manajemen sebenarnya. Balik lagi, kita punya uang, belum tentu bisa undang artis besar. Betul. Kayak Prosedurnya banyak dan nggak segampang itu ya lagi-lagi. Ya, terus satu lagi. Banyak banget yang request nih, artis A, artis B, artis C. Ada nggak keinginan orang itu langsung memutuskan untuk membeli? Atau cuma tertarik aja untuk datang? Sisanya dia Atau lihat request lewat aja gitu ya, lewat Kak, ya? story. Itu yang biasanya yang Nah, orang-orang Iya. kalau kami Kebanyakan. kan di sini memutuskan itu adalah ya kami lihat potensi yang beli ini kan kami kan ada laporan beberapa sistem kami. Iya. Statistik itu adalah laporan kayak exposure. Yap. Yang kami lihat itu adalah memutuskan untuk memilih artis itu adalah umur. Ya kan? Pada saat kami lihat umurnya 13 tahun sampai 20 tahun, masa aku datanginnya misalnya Soneta. Ya kan? Roma Irama gitu ya, Kak ya. Misalnya. Emang banyak orang akan suka dengan Soneta, tapi apakah yang memutuskan untuk membeli kayak Gen Z ini akan membeli? Pasti nggak seroyal itu ya, bisa secara umum milenial itu nggak seroyal itu. Balik lagi, Spektapori ini adalah bisnis. Betul. Ya kan? Kami menawarkan artis sesuai dengan keinginan pasar, Betul. tapi yang kami tawarkan inilah yang bisa Mempunyai mempotensi daya untuk beli gitu daya ya, beli. teman-teman. Nah, kadang ada artis yang cuma jedak-jeduk kan, tapi banyak yang beli. Gitu ya. Nah, betul ya? Ya, tapi itu namanya market. Nah, banyak Bang, bisa nggak Bang request si artis A yang baru selesai dari Bangka? Yep. Bisa, tapi nggak ketemu jadwalnya. Oh, oke. Nggak ketemu jadwalnya. Itu nggak ketemu jadwalnya. Bukan saya nggak mau, tapi nggak pernah ketemu jadwal yang pas. Betul. Ya, tapi ya baik lagi. Balik lagi, prosedurnya banyak gitu ya, Kak ya. Selain prosedur, ada waktu, ada tanggal, ada available mereka. Betul. Iya, Banyak, Mak. bukan cuman balik lagi. Bukan cuma Siapa- materi, bukan cuma uang ya. Saya mau salon saya pun, aku juga mau Kak.
Gue juga mau. Aku, Iya. Kak, aku tahan Kak, nggak kerja. Aku bilang aku dekat dirinya walaupun punya event. Dekat sini Kak. Hah? Nah, chat satu kalau Udah, pakai chat-chatan aku langsung matiin kan handphone aku biar nggak usah WA orang-orang, ya kan? Tapi kan balik lagi. Balik lagi, tak segampang Betul itu. kata Abang, parameternya itu banyak Bang. Betul. Banyak sekali yang harus kita pikirkan, bukan cuman punya uang, punya sponsor, artis datang. Yap. Enggak. Betul. Nah, Oke, banyak yang mungkin nanya. ada yang nanya lagi? Iya. Oke. Masuk nggak suaranya agak Ah. Diulang aja pertanyaannya. Oh ya, oke siap. Aku tertarik sebenarnya dari tadi, tapi yang lebih ke konser itu. Oke. Oke, aku ngambil dari perspektif orang yang udah lama di luar gitu kan. Aku juga sudah sempat juga nonton Kita Korea, tapi ngedengar hype-nya di luar tuh oke lah. Kalau zaman kami dulu ada Jarum Super kan yang di Iya. itu kan pertamanya hype-nya tuh bagus. Ah. Tapi setelah itu nggak tahu kenapa mungkin antusias orang tuh udah mulai nurun. Itu perlahan tuh hilang gitu. Dan setelah itu tidak berapa lama baru muncul lagi. Dan sekarang Kita Korea gitu. Mungkin waktu itu pandangan aku gitu. Ada beberapa event organizer yang melihat satu acara sukses, dia mencoba masuk ke sini, buka lagi gitu. Tapi karena market Belitung ini kecil, aku ngerasa itu ada kayak mungkin kejenuhan dari orang. Iya. Nah, konser sekarang bulan ini, Ah. bulan depan itu ada, Iya. bulan depan itu ada. Gitu. Iya. Ya, aku hanya dari perspektif orang yang udah lama di luar, kami juga ngerasa bahwa oh minggu ini ada konser sini, ini konser Iya. ini. Jadi nanti takutnya karena market ini kecil, Jenuh jadinya. Yap. ya aku senang Kota Korea gitu. Dia punya jarak yang abang ngomongin lagi kayak tadi. Cuman karena ininya hype-nya udah gede, udah sukses, mungkin udah nasional lah, udah kemana-mana. Apalagi berapa Bang? 10 juta view ya. Kedepannya nanti takut ada orang yang ngerasa oh market Belitung ini bagus, bikin konser di sini, tentu jadi sesuatu yang luar biasa. Untuk menjaga hal seperti itu, dan aku juga setuju bahwa Belitung perlu konser atau event yang eksklusif. Nggak cuma kayak apa namanya, ini maju, yuk kita bikin, ini maju, yuk kita bikin. Banyak Ikut-ikutan jadinya Kak. Iya. Yap. banyak sektor lah kayak Iya. bikin ini sukses disuruh orang, ujung-ujungnya orang nanti udah Jadi Jenuh. FOMO. Iya. Kalau bahasa bestiku FOMO. FOMO, betul. Kalau bahasa Hesti FOMO. FOMO. Iya. aku nggak mau gitu event sebesar sebagus ini itu karena nanti terlalu hype, Sering, terlalu ya. kejenuhan muncul orang udah nggak mau lagi terus event organizer juga kayak abang kan hitungan bisnis nih oh ini udah nggak masuk nih udah kita nggak lagi gitu Iya. ya pertanyaan aku gimana cara abang menjaga sustainability industri ini biar itu bisa long last sampai mungkin 10 tahun ke Maksudnya depan. mitigasi kita ya. Iya. Yap. Iya. Oke. Apa mungkin nanti dari pemerintahnya membatasi jumlah konser atau IO yang masuk ya kalau misalnya IO Belitung pun bisa gitu ya dibatasin lah kalau ada orang yang mau masuk ke sini walaupun dia event besar gitu kalau Iya. bisa loh gitu Iya. kalau bisa dari abang dari abang bukan gimana ya bukan monopoli tapi istilahnya kita butuh loh gitu. Iya. Kita butuh orang-orang daerah, terus ini harus jangan dijadiin sebagai apa latah kalau mau. Ya FOMO. FOMO. Iya. Iya. Oke. Berarti soal bagaimana menjaga eventnya biar long lasting begitu Kak. Oke. Jadi gini, balik lagi. Yang namanya industri ekonomi kreatif, Belitung ini kan pasarnya terbuka. Yap. Ya kan? Balik lagi Belitung ini terbuka semuanya. Jadi kalau dari kami itu tidak akan bisa membatasi IO lain atau yang dari promotor lain mau bikin event. Cuman balik lagi untuk menjaga tetap sustain, kami itu membranding sebagai experience Bang di Spektaporia ini. Jadi pada saat Spektaporia ada, yang kami tawarkan ini adalah jenis panggung, perform dari tata panggung, tata letak, tata dekorasi, artis, dan cara kami memanage event. Nah, jadi yang kami pertahankan itu adalah manajemen kami, Bang. Event manajemen kami. Nah, untuk kejenuhan, itu tidak bisa dipungkiri, Bang.
seluruh Indonesia kayak gitu Bang konser nih. Sekarang event konser lagi menjamurnya di mana-mana. Event yang konser nggak jadi pun banyak. Hamin seminggu di cancel. Betul. Ya, karena apa? Karena mereka tidak punya fundamental yang baik Bang di manajemennya. Nah, kalau kami di sini Bang, Spektaporia itu tidak melulu tiap tahun kami laksanakan. Karena Spektaporia ini ada Spektanizer, ibunya. Jadi kalau Spektanizer masih ramai eventnya, yang event yang kita bilang event corporate yang memang hasilnya langsung gitu loh Bang. Duitnya, profitnya ada, yang bukan kami jual itu, kami akan lebih memilih itu Spektanizer-nya Bang. Kalau perusahaan kami, untuk apa? Untuk membantu fundamental dari Spektaporia ini. Jadi kami itu bukan cuma di Spektaporia aja. Sehingga apa? Sehingga pada saat Spektanizer ini loss, maksudnya bukan loss, maksudnya pekerjaannya memang kosong, baru kami kerjakan Bang Spektaporia ini. Ini adalah anak perusahaannya Bang, yang untuk menghibur orang Belitung. Jadi justru yang paling terutama itu kami harus menjaga sustain Spektanizer Bang. Nama baik Spektanizer. Pada saat ibunya ini selalu punya profit yang baik, Spektaporia ini bagaimanapun akan tetap berjalan. Betul. Karena mengikuti gitu ya. Iya. Jadi itu poinnya. Untuk membatasin itu nggak boleh Bang. Ya, mungkin tapi dari dari pihak kalian yang udah terbukti lah. Ya kan pemerintah kita mungkin punya keterbatasan pengetahuan tentang itu. Jadi kalau misalnya kan kalian dalam proses ini tahu bahwa nanti menjamur datang sekedar Pak, kalau nanti ke depannya terlalu itu bakal orang tinggalin karena orang Belitungnya ya bobot tadi. Jadi gini. Sebenarnya kalau ini kan kalau kita bikin satu konser itu kan regulasi SOP-nya kan panjang. Entahkah itu nanti dari masalah badan usaha, baru sekarang kan panjang nih Bang, rekomendasi dari Bupati, rekomendasi dari instansi-instansi sampai ke satu pintu untuk dapat izinnya. Justru yang dibatasin itu adalah mungkin kalau Pemda, pemerintah daerahnya itu adalah promotornya. Tapi dari kami, swasta, kami tidak bisa Bang memonopoli satu brand. Tapi itu adalah lahir dari regulasi. Karena untuk apa? Untuk menjaga nama baik Belitung Bang nantinya. Karena banyak sekali daerah-daerah yang memang konser itu last minute cancelnya. Kayak gitu. Ya? Bahaya. Dan artinya nama buruk dari daerah, bukan nama promotornya. Itu sebenarnya yang harus diangkat itu adalah dari regulasi pemerintahnya. Mungkin nanti yang berizin itu harus dari yang punya badan usaha misalkan. Kan sekarang banyak event-event konser diadakan dari IO dadakan, promotor dadakan, banyak sekali. Tapi tidak punya badan usaha yang baik. Betul. Nah, tapi kan kami nggak bisa Bang, karena kami nggak tahu dapur orang. Atau dia nggak bisa izin lewat kami kan? Kan bukan kami sebagai nggak ada kapasitas untuk menerima tahu tentang dapur orang. Nah, tapi dari sisi government yang lebih paham tentang regulasi. Jadi ya kami serahkan itu ke regulasi ke orang-orang yang memang yang pihak-pihak terkait. Tapi dari sisi kami, intinya kami harus siap dengan fundamental kami dulu Bang. Intinya Spektaporia ini akan tetap sustain kalau ibunya baik-baik aja. Ya Spektanizer-nya itu ya Kak. Ibunya tetap baik-baik saja. Kayak gitu. Ibunya itu sudah hampir 18-19 tahun Bang. Saya masih unyu-unyu Bang dulu bikin event itu. Saya masih bocil-bocilnya dulu Bang. Sampai sekarang. Udah hampir jadi fosil tadi katanya Kak. Bentar lagi jadi fosil. Nah, anak-anak muda ini yang saya rekrut nih akan melanjutkan lagi. Tapi ingat, Spektanizer boleh ditanya isinya orang Belitung semua. Tapi orang Belitung yang biasa sudah di daerah lain. Ya, pendidikan juga yang experience-nya baik. Kayak gitu. Intinya aku Belitung Pride. Belitung Pride dari banyak yang bilang Spektaporia ini dari luar ya katanya. Nggak ada orang Belitung, woi. Orang Belitung aku. Iya, makanya apa si Apri anak Belitung asli. Yang ini apa namanya? Kalau bayi tuh ada ari-ari ya? Tebune. Oh, di raya itu. Raya di baik itu ditanam dari dulu tuh, Bang. Artinya kan orang Belitung kan? Belitung asli, betul. Oh, jangan. Kalau bahasa apa kan aku? Ya, bisa apa aja. Oke. Kecuali bahasa hewan nggak bisa. Oh ya, siap. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu atau TikTok sudah? Oke, apresiasi. Oke, sekali lagi.
Gimana Pak? Oke. Banyak apresiasi untuk para pelaku ekonomi kreatif dan juga Iya. Bang Apri sendiri selaku salah satu founder dan juga yang terlibat di Spektaporia dan Spektanizer itu sendiri ya Kak ya. Oke, mungkin terakhir ya Bu, penutup ya, harapan dari Kakak sendiri untuk event-event atau wisata konser nggak tuh? Wisata selain wisata alam lah yang ada di Belitung ini ke depannya gimana Kak? Iya, inginnya sih pertama keinginan itu adalah supaya konektivitas di Pulau Belitung itu kembali kayak dulu lagi. Betul. Jadi terutama penerbangan kita tuh banyak. Yep. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita bikin konser-konser besar, bukan cuma orang Belitung yang bisa belinya. Iya. Orang luar. Ya. Karena kenapa? Karena orang paginya itu ke island hopping, Yep. malamnya nonton konser. Nonton konser. Ya. Jadi begitu. Yang keinginan keduanya itu adalah semoga ini menjadi role model penggerak ekonomi di Pulau Belitung. Jadi bukan cuma berwisata ke pantai aja. Belitung ini kan dikit-dikit cuma pantai. Betul. Ya karena kita tahu, kita kan anak pantai kan. Ya, tapi yang saya tawarkan ini adalah experience selain ke pantai. Oke. Nah, next time-nya ke depannya, kalau misalnya masih berumur panjang, akan banyak konsep-konsep yang kami hadirkan. Banyak sekali kalau di otak saya tuh Kak Nindi, banyak sekali otak Kak saya Nindi. itu, adik Nindi, banyak sekali di otak saya tuh kadang numpuk. Iya. Kadang dari kesini pindah ke sini, kadang sampai pindah ke badan, jadi gemuk badan aku sekarang. Ide semua nih isinya. Ide semua berarti. isinya. Jadi kadang tuh, aduh aku nih harus eksekusi yang mana dulu ya. Oke. Ya, tiba-tiba eksekusi buka ada kebun, Wih. ya kan? Jadi kadang tiba-tiba eksekusi buka coffee shop. Kayak gitu, jadi bener-bener yang nggak tahu mulai dari mana. Nah, untungnya aku mempunyai istilahnya mitra yang cukup mengerti gitu. Betul. Dan kanan kiri aku isinya tuh orang-orang kreatif. Dan dukungan juga tuh banyak dari banyak pihak. Keren. Pokoknya aku percaya, pokoknya kalau teman-teman lihat ada brand-brand muncul di Spektaporia, itu kan banyak tuh brand-brand muncul biasanya. Media partnernya kayak. Bukan cuma media partner, tapi support. Itu sudah berapa tahun ikut dengan Spektanizer. Event dimanapun selalu ngikutnya Spektanizer. Jadi untungnya justru bukan dari Spektaporia, tapi saya berterima kasih justru ke orang yang masih support, masih setia dengan Spektanizer dan Spektaporia. Betul. Dan jujur yang udah beli tiket, masyarakat Belitung. Kalau nggak ada masyarakat Belitung juga, aku mau ngapain gitu kan. Itu aja. Ya dukungannya semoga Belitung baik-baik saja. Amin. Oke. Jadi intinya semoga Belitung lebih maju lah dalam segala sektor ya, nggak cuma dari sektor wisata alamnya saja. Baik. Berikan apresiasi yang sangat luar biasa nih terhadap Kak Apri dan teman-teman dari Spektaporia dan juga Spektanizer utamanya. Oke, mungkin terima kasih. Thank you, dari tadi masih Kedai terang. Pak Itam. Iya, betul. Podcast Kedai Pak Itam. Aku tuh ngeliat Kedai Pak Itam tuh, aku lihat di story-story tuh, aduh aku cocok nggak ya di Kedai Pak Itam, soalnya isinya kan orang-orang hebat tuh, orang-orang hebat Bu. Ini Orang-orang hebat Pak. underestimate diri sendiri ya. Enggak, aku belum memposisikan diri kayak gitu, karena maksudnya ya aku belum bisa kayak mereka. Yang aku kenalin kan banyak tokoh-tokoh hebat di Kedai Pak Itam, makanya ini beneran nggak ya si ibu bener ngajak aku agak deg-deg gitu kan. Kami ngajak yang potensi. Tapi kalau kita lihat orang awam, orang yang maksudnya orang kayak aku nih, Oke. aduh aja. Aku mau ngomong apa ya, aku bilang. Hah? Merendah untuk meroket ini. Enggak, aku ngomong apa ya Bu nanti ya Bu. Omongan ini sudah sangat sebanyak itu. Iya, sampai Esti sampai lupa tadi nanya ke penonton untuk bertanya saking asiknya, Bu. Enggak, tadi ibu datang Bu, aku mau ditanya apa Bu? Ini aku bisa jawabnya Bu, kataku. Bisa dong. Oke. Ada beberapa item yang bisa dipotong. Oke. Thank Baik, you. terima kasih Kak Apri, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan secara online podcast Kedai Pak Itam episode Kopi Bon hari ini. Dari tadi langitnya masih cerah, sekarang sudah gelap. Dan saya Betul. sudah hilang wajah saya pasti Iya, di kamera. sudah tidak glowing lagi kita ini. Baik, semoga event-event yang ada di Belitung, pariwisata Belitung, segala hal yang mendukung pemajuan Belitung menjadi lebih hebat lagi ke depannya. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asyik. Esti undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Spektaporia volume 3. Iya, Bye-bye. sampai ketemu Spektaporia Oktober.